Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah ayat tamimil ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wa qala Abdul ulama fi kitabih al-jannatu wa na'imuha sahdun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Wallahu a'lamu bimurad. Hadratil kiram wal muhtaram, para masyayikhin al-kiram, bil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Islam, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar pondok pesantren Nurul Islam selalu diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya Abah Haji Mukri AR, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur yang barokah, dan mudah-mudahan selalu ditambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita semua, Al-Ustaz Abdul Latif, Al-Ustaz Mahmud Murad, Al-Ustaz Muhtar, Al-Ustaz Haji Yasir, kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu ditambah-tambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan kesemuanya selalu ditambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimat, santriyin wa santriyat, kita doakan juga mudah-mudahan kesemuanya selalu dan selalu ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat badan, panjang umur dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah sekaligus memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin.
para masyaihil kiram, para sepuh dan bini sepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan mutiara tentang peringatan Maulid Nabi, pribadi saya yang doib ilmu, fakir ilmu, mohon dibukakan pintu maaf dari segala kesalahan, baik di dalam kalimat, tutur bahasa ataupun tata krama. Pada kesempatan ini tidak ada niatan saya memberikan nasihat kepada jamaah, tetapi intinya usini wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya, mudah-mudahan dengan barokah saya memberikan nasihat ini, saya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon tukang sound system, treble-nya dikecilin, middle yang digedein, bass akan dikecilin, middle aja yang digedein supaya mono, ulang ngomong dari tukang sound system. Jamaah rahimakumullah, dan jelas ya. Pada kesempatan malam hari ini kita duduk bersama di majlis yang mulia, di masjid yang mulia ini. Undangan bukan undangan panitia, bukan undangan ketua masjid, tetapi undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan pernah ada kumpul di tempat ini. Maka mudah-mudahan dengan barokah ini kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi. Maka pada kesempatan ini terlebih dahulu saya pribadi mengajak, pertama datang ke sini niatkan untuk memuliakan Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi ini intinya ingin memuliakan Nabi Muhammad. Yang kedua, niatkan thalabul ilmi. Kadang kita mengaji setiap maulid kita undang mubalek, setiap maulid kita undang penceramah, setiap minggu kita pengajian, setiap bulan kita pengajian, tapi akhlak kalau mau baik. Maka pada kesempatan ini mari kita bertafakur, mudah-mudahan dengan barokah pengajian yang kita lakukan malam hari ini, kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa dapat beribadah bersama ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus salah satunya inama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak ini modal untuk meraih segalanya. Rasulullah sebagai uswah, Rasulullah sebagai contoh suri tauladan bagi kita, maka wajib kita mengikuti. Maka niatkan malam hari ini kita ngaji. Orang yang rajin ngaji mas selamat bu, orang yang rajin ngaji mas selamat pak. Maka bodoh ini terbagi menjadi dua. Ada bodoh makdur, ada bodoh goer makdur. Lalu orang yang bodoh makdur ini apa dan siapa? Orang yang bodoh makdur ini orang yang ngerasa bodoh, dia masih rajin ngaji. Ada pengajian di masjid datang, ada pengajian dimanapun dapat undangan kita datang karena ngerasa diri kita masih bodoh. Maka orang yang seperti ini digolongkan orang yang bodoh makdur. Apa sih jaminan orang yang bodoh makdur? Dikala dia beribadah salah, dikala dia beribadah tidak benar, kalau dia masih mau ngaji, maka diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu. Itu intinya. Dia mah disuruh ngaji nggak mau, giliran ngeriung datang ting bating. Bener berkah.
Bodoh gue makdur ialah orang yang bodoh tetapi malas ngaji. Ini yang paling berbahaya Bapak. Orang yang nggak ngerti urusan agama diajak ngaji susah. Orang yang nggak ngerti urusan agama diajak gabung ngaji pun berat. Ngatur dewek, ego yang dikedepankan saya paling hebat. Pengajian tidak mau datang, maka orang yang seperti ini disebut bodohnya, bodoh goyang makdur. Benar sekali ibadahnya, hebat sekali ibadahnya, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka dengan modal ngaji ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita akan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, dengan barokah memperingati Maulid Nabi, kita insya Allah akan dipanggil oleh Allah bersama Rasulnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini masjid sudah bagus, tinggal yang isinya jangan sampai masjid yang bagus ini diisi oleh pemain lama terus. Ini mah masjid bagus tapi yang isinya pemain lama saja. Itu aja. Ada aja ke masjid setahun sekali. Itu juga mau ngambil sendal. Giliran ke masjid sendalnya hilang. Diumumin di masjid, siapa yang menemukan sendal karpil saya? Ya Allah, sekali ke masjid sendalnya hilang diumumin di masjid. Hei comel, dengerin sama kalian. Kalau hilang sendal di masjid itu namanya musibah kan? Kalau sendal kita hilang di masjid itu musibah kecil. Ada yang musibah lebih besar, sendal kita gak pernah ke masjid. Ini yang musibah besar. Dengerin, udah sering nur dengerin apa? Maka masya Allah, masjid udah bagus, nggak ada yang mau ngisi ya Allah. Kita makanya membangun kuburan Pak, membangun masjid persis membangun kuburan. Waktu membangunnya merame, kuburannya waktu menggali kuburan rame. Yang masuknya cuma satu. Ini nggak bangun masjid rame yang membangunnya mah, tapi giliran udah jadi nggak ada yang mau masuk. Maka masya Allah. Maka ayo kalau ada pengajian supaya kita digolongkan orang yang bodoh makdur, orang yang mendapat ampunan Allah dikala ibadah kita salah. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita mau masuk surga dari sholat nggak mungkin Pak. Kita mah sholat cuma ngabsen doang. Tetapi kalau sholat kita ngejamin ke dalam surga nggak mungkin. Apalagi di daerah kita Pak. Sholatnya kayak sholat iklan. Lagi seru-serunya nonton film, iklan baru sholat. Datang lagi nonton film, datang waktu isya, iklan baru sholat. Ngomongnya kayak enak, nanti isya datang lah mumpung iklan sholat dulu, mumpung iklan sholat dulu. Pas iklan mulai, bapak-bapak ibu-ibu sholat, Allah baru dapat surakat, anaknya ngomong, Ma, filmnya mulai lagi. Sholatnya Allah, angkok-angkokan sholatnya. Giliran sudah terakhir baru sadar, ini 3 apa 4, ini 3 apa 4. Gara-gara ngejar-ngejar bil. Bu, sholat yang angkok-angkokan tadi, sholat yang salah tadi, apakah yakin akan menjamin masuk surga? Enggak mungkin. Makanya dengan memperingati Maulid Nabi yakin. Dengan memperingati Maulid Nabi yang kita lakukan malam hari ini, yakin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Rasul. Karena apa? Orang yang mau memperingati kelahiran Nabi berarti orang tersebut cinta kepada Nabi.
Orang yang mau memperingati maulid Nabi orang yang cinta kepada Nabi. Sedangkan Rasul berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Ini Rasul yang janji. Saya lebih percaya ke Nabi daripada kepala lingkungan Bapak. Ini Nabi yang ngomong, siapa yang cinta kepadaku yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Hakikatnya kalau kita mau dudan karena cinta kepada Nabi, nah, maka insya Allah masyarakat yang hadir pada kesempatan ini termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi, dan insya Allah dengan barokah cinta tadi karena ma'imil jannah akan dimasukkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Jamaah rahimahumullah. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi ialah orang yang rajin baca sholawat. Salah satunya, selain daripada memperingati maulid Nabi, orang tersebut rajin baca sholawat. Maka ayo kita sebagai umat Rasul, kalau memang kita cinta kepada Nabi, baca sholawat Nabi. Sholawatnya yang mana? Silakan. Mau sholawat nariyah, monggo. Mau sholawat munjiat, monggo. Mau sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, monggo. Mau yang lebih pendek, sallallahu ala Muhammad, monggo. Itu luar biasa pahala sholawat. Luar biasa. Kata Rasulullah, man sholat alaiya wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa yang membaca sholawat satu kali akan dibalas oleh Allah dengan pahala 10. Tuh, sholawat satu kali dibalas 10 pahala. Man sholat alaiya asran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang membaca sholawat 10 akan dibalas 100 pahala. Man sholat alaiya mi'atan sallallahu alaihi alban. Barang siapa yang membaca sholawat 100 akan dibalas 1000 pahala. Wa man sholat alaiya alban haramahullahu jasadahu ala niran. Maka orang yang membaca sholawat 1000 diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini barokah sholawat, masya Allah. Makanya daripada nganggur ibu, daripada nganggur bapak, kita banyak baca sholawat karena luar biasa barokah sholawat. Jangan dianggap sepele sholawat, Pak. Sholat 5 waktu kita kalau tidak ada sholawat tidak akan diterima. Sholat 5 waktu kita kalau tidak nempel sholawat Nabi tidak akan pernah diterima oleh Allah sholat kita, Pak. Karena sholawat di dalam sholat termasuk daripada rukun sholat. Maka jangan dianggap main-main, rupanya luar biasa sholawat. Bahkan orang yang berdoa kepada Allah tidak diawali dengan sholawat tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barokah sholawat luar biasa. Makanya kiai kalau berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Sayyidina Rasulillah. Ini sholawat diawali dengan sholawat, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya maksud dan tujuan yang diijabah bagi orang yang rajin sholawat, tetapi luar biasa barokah sholawat bisa menutupi rasa aib kita, rasa malu kita, masalah kita. Sholawat menggede, Pak. Makanya kalau kita lagi banyak masalah di rumah, suami jarang ngasih duit sama istrinya. Istrinya gak usah marah-marah, baca sholawat, Bu, baca sholawat. Baca sholawat. Dari pagi sampai sore baca sholawat. Suaminya pulang kerja pengen makan, biarin aja ibu baca sholawat. Kata suaminya, istri gue ini kenapa baca sholawat terus? Baru nanti mikir, oh munasabah baca sholawat terus, rumahnya belum dikasih uang dapur. Mikir. Nah, ada kisah Bapak. Dulu ada seorang santri, pesantrennya 20 tahun,
cuman dikasihnya sama gurunya sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini santri manut, nurut sama guru, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, 20 tahun cuma baca sholawat. Ini kebarokahan sholawat. Karena 20 tahun mondok, ngomong ke gurunya, Kiai, saya kan udah 20 tahun mondok, masa saya mau jadi pemuda tua, bujangan tua? Maksudnya kata Kiainya, saya pengen punya istri Pak Kiai. Ngedoa dengan sholawat. Ini Kiai perintahin ngedoa dengan sholawat. Akhirnya santrinya nurut baca sholawat malam-malam. Pagi-pagi datang Pajero Sport, bos emas ke rumah Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya dari Kedong-dong, bos emas. Namanya siapa? Haji Rusli. Ada apa kesini Pak? Saya mau nyari santri yang lama mondoknya. Enggak ngomongin pinter, yang lama mondok. Ada satu kebenaran. Maksudnya Pak, saya akan nikahkan dengan anak saya satu-satunya. Ini orang santri yang baca sholawat, dengan barokah sholawat dinikahkan dengan anak saudagar emas, cuma semata wayang anaknya. Kaya raya dan anaknya cantik jelita. Masya Allah. Tahu sendiri kan anak bos lah. Bedaknya beda dengan bedak orang berundang. Orang berundang mah bedaknya kayak pipa nomor 4 ngotak. Akhirnya dinikahkan. Pas hari Jumat setelah nikah ngomong yang kaya ini, wahai masyarakat sekitarnya, para kiai, besok ini Jumat yang khutbah tolong jangan siapa-siapa. Saya mau ngetes mantu saya. Mantunya suruh baca sholawat, suruh khutbah. Mantunya keringetan, karena apa? Karena nggak bisa. Dia selama 20 tahun mondok cuma baca sholawat, sekarang suruh khutbah sama mertuanya. Kebingungan. Namanya dia orang kaya yang ngomong, Pak, nurut semua. Nurut. Akhirnya apa? Si mantunya ini naik ke mimbar khutbah. Di mimbar khutbah ngelamun. Mau baca apa saya ini? Sedangkan saya 20 tahun cuma baca sholawat. Sedangkan suruh khutbah, bingung. Hidayah Allah datang. Ngomong mantunya yang sedang di atas mimbar, Bapak-bapak jamaah sholat Jumat, saya mohon dari imaman sampai pintu depan dibuka lebar-lebar, kasih jalan. Mertuanya bangun, buka, dikasih jalan, sak kosong. Setelah ngasih jalan, saya mohon semua jamaah Jumat untuk menundukkan kepala. Semua tunduk. Barokah sholawat luar biasa. Nurut. Giliran masyarakat tidak nunduk, si mantuknya orang kaya ini lari dari masjid. Pinter santri mau politik, karena nggak bisa buat lari. Mertuanya kami, waduh, ada apa mantu saya ini? Kok kamu dikejar sama mertuanya? Masyarakat ikut ngejar, Ustadz Latif juga ikut ngejar, semua sekampung ngejar-ngejar mantu orang kaya. Kosong masjid, satu orang juga nggak ada. Allah turunkan malaikat Jibril. Jibril, injak masjid Al-Karim sampai roboh. Diinjak masjidnya oleh malaikat Jibril, roboh rata jadi tanah. Apa kata mertua? Santri tadi, hebat mantu saya, masjid mau roboh aja tahu. Untung ngabur saya. Ini barokah sholawat. Artinya apa? Malu kita ditutupi oleh Allah. Maka inilah barokah sholawat. Gak bakal kalah orang yang rajin baca sholawat, selalu di atas. Maka kita hidupkan sunnah Rasul dengan banyak membaca sholawat.
Orang dengan banyak membaca sholawat dijamin ke dalam surga. Orang yang rajin membaca sholawat dijamin masuk ke dalam surga. Yang baca sholawat aja masuk surga, apalagi orang berutang. Rajin baca sholawat, sudah rajin baca sholawat, ngorbanin tenaga, ngorbanin harta, ngorbanin pikiran, sempat hadir ke maulidan, nambah besar pahalanya. Yang baca sholawat aja masuk surga, apalagi korban harta segala. Sholawat dibaca, harta dikorbankan untuk Rasulullah. Yakin, Pak, yakin akan dijamin masuk surga. Gede pahala maulid. Maka dulu ada kisah seorang nenek-nenek setiap maulid nangis. Nangisnya kenapa? Pengen memperingati maulid Nabi. Setiap malam nenek ini ngedoa kepada Allah, ya Allah, tolong limpahkan rezeki kepada saya. Saya pengen maulid Nabi kayak orang-orang geruntang. Sirik, saya pengen maulidan tapi nggak mampu, ya Allah. PKH juga nggak keluar, ya Allah. RT-nya lupa. Jadi saya pengen mauludan, ya Allah, tapi nggak mampu. Nenek ini cuma punya rumah 4 kali 5 gelibing mau roboh. Tanahnya 6 kali 6. Akhirnya nenek ini punya pemikiran, kalau begini terus hidup saya nggak bisa mauludan, lebih baik rumah ini saya jual. Nenek ini hebat. Sampai menjual rumah pengen maulid Nabi. Lari ke rumah RT. Assalamualaikum teh, salam. Apa Nek? Saya mau menjual rumah. Nenek mau kemana? Saya pengen maulidan. Pengen seperti ibu-ibu, pengen seperti masyarakat gerutan. Buat bekakak ayam, buat hancengan, buat telur. Pengen, tapi saya nggak mampu teh. Terus saya mau menjual rumah. Berapa? 10 juta. Karena untuk mauludan RT kasihan. Nek, karena nenek untuk memperingati maulid Nabi, rumah nenek dan tanah nenek saya beli 10 juta. Berangkat nenek ke pasar Belek. Yang apal aja saya. Ada pasar Belek kan? Belanja beras, belanja ayam, belanja ikan, bumbu dan lain sebagainya. Bahkan nenek ini beli sejadah, sarung dan lain sebagainya untuk maulid Nabi. Habis 5 juta. Nenek ini belanja, dijual rumah, habis 5 juta. Ini hebat nenek ini. Masak di rumah. Tetangganya ngomong, Nek mau apaan? Mau maulid. Dari mana nenek duitnya? Habis jual rumah. Nenek ini ngotang. Udah miskin belagu. Nek, saya mau bukan sirik, bukan iri. Nanti kalau rumah nenek dijual, nenek mau tidur di mana? Kata tetangganya. Mikir ke Nek. Nenek kan udah tua, harusnya nenek mikir kalau rumah nenek dijual mau diem di mana. Nenek ini ngejawab dengan tegas. Hei Nur, Teh Nur dikaget waktu itu bentak nenek ini. Ya. Dengerin sama kamu, kata nenek. Lebih baik saya tidur di kolong jembatan suatu di dunia. Lebih baik saya tidur di emper rumah orang. Lebih baik saya tidur di emper masjid daripada saya nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Allah. Hebat nenek ini. Baru Teh Nur tadi diem, nggak bisa ngomong. Pulang Teh Nur. Nenek ini dengan tegas, lebih baik sengsara di dunia daripada saya nanti sengsara di akhirat. Luar biasa. Masak nenek itu sendirian. Karena apa? Satu
keringat, satu tetes keringat dipakai untuk memperingati Maulid Nabi ini semua bernilai pahala. Nenek ini nggak mau dibantuin sama siapa, masak sendiri. Belanjaan yang 5 juta dia masak hari itu. Yang 5 jutanya untuk apa, Pak? Kan tadi 10 juta, yang 5 juta untuk belanja, yang 5 jutanya disimpan untuk bayar penceramah. Hebat nenek ini. Bayar penceramah ke 5 juta. Kira aku juga utang kayak nenek. Dan dia menurut saya mantap, dia ini mah cerita. Akhirnya beres masak, nenek ini ngundang tetangga, ibu-ibu diundang semua, bapak-bapak diundang semua. Jam ba'da isya, habis isya ditungguin gak ada yang datang. Sampai jam 10 malam masyarakat gak ada yang datang. Karena apa? Disangkanya nenek-nenek ini nggak mungkin maulidan. Akhirnya apa? Nenek ini nangis, ya Allah, saya udah habis-habisan jual rumah segala macam. Saya mau udah masak dari pagi sampai sore, tetangga saya gak ada yang datang karena saya miskin, ya Allah. Tolong ya Allah, gerakkan satu saja umat Nabi Muhammad untuk datang ke tempat saya. Datang Ustaz Abdul Murad. Ujuk-ujuk kan dipanggil sama nenek. Tahan. Apa nek? Ini nenek mau muludan. Ya. Woi, katanya nek banyak amat bekakak sampai 6. Iya. Nenek ini buat bekakak 6. Nah, di rumah. Akhirnya kata nenek Ustaz, tolong silsilah, tolong sambutan, tolong marhaban, tolong kori, tolong Ustaz yang ceramah. Nek, udah sih gak usah. Ini mah niat nenek. Nih amplopnya nih. Semangat Ustaz Abdul Murad. Mantap kata Ustaz Abdul Murad. Akhirnya apa? Sambutan silsilah sampai ceramah. Dia ngedengerin nenek itu dong sendiri gini kan. Ustaz, karena Ustaz udah beres sambutan sampai ceramah, nenek ini punya kepengen makanan nenek ini pengen dimakan sama Ustaz. Bekakak satu ini tolong habisin sama Ustaz. Kata Ustaz, nek gak mungkin nek, saya makrutnya kecil, tolong ini hargai nenek. Karena Ustaz tahu ilmunya, atau ibu kalmain tamu bagaikan orang mati. Nurut Ustaz. Habis bekakak satu Pak. Topos juga itu Ustaz. Habis. Karena kekenyangan Ustaz ini pengen merah. Nek, gara-gara nenek saya suruh ngabisin bekakak satu. Akhirnya saya kekenyangan nek. Saya pengen berak, ada WC gak nek? Aduh, boro-boro WC Ustaz, rumahnya dijual. Terus saya berak, di mana ini? Tenang Ustaz, nenek tadi beli sejadah. Ustaz bayangnya berak di sejadah, hebat nenek. Makanya kalau ada Ustaz main ke rumah kita pengen berak, siapin sejadah. Oh, gede pahala. Akhirnya diberak Ustaz ini di sejadah. Ya. Pas mau dibuang, ini sengaja saya cerita berak Pak. Saya megang mic, Bapak menghadapi gue. Makanya saya cerita berak. Pas mau dibuang, nenek ngomong, jangan Ustaz, biarin nenek aja besok pagi. Saya mau memuliain ahli waris Nabi, yaitu para ulama. Akhirnya apa? Pagi-pagi dibuang.
beraknya Ustaz tadi dibuang pagi-pagi oleh nenek tadi, dilemparin ke kotak sampah, bukan ngegebrok bunyinya tapi ring. Rupanya tai Ustaz tadi jadi emas 1 kilo, dibawa ke kota karang, ditimbang 1 kilo. Masya Allah. Tai Ustaz jadi emas. Sakti Ustaz. Apa bukti? Inilah kebesaran Allah. Kedengar sama orang sirik. Biasanya di kampung itu ada yang sirik. Tetangga beli kulkas, dia yang menggigil kedinginan. Kata suaminya, lu kenapa? Nggak tahu, ngedada. Rupanya ngeliat tetangga beli kulkas. Ayo ke dokter, dibawa ke dokter, di rongsen. Pas di rongsen hatinya kulkas semua. Ada aja biasanya di masyarakat yang ini. Nih ibu-ibu, banyaknya ibu-ibu. Saya pesan ke ibu-ibu. Makanya banyak yang stroke duluan itu ibu-ibu. Banyak yang stroke itu di zaman sekarang ini ibu-ibu, karena ibu-ibu mas stroke-nya dipakai latihan. Ada tetangga beli kerudung menyon, ada tetangga beli baju bagus menyon. Itu latihan stroke. Jangan repot. Orang yang sirik nggak ada untungnya. Makanya saya ingatin sekali lagi nih, orang yang sirik tadi ngomong ke suaminya, Pak, itu nenek ngejual rumah gubuknya, ngondang 1 kiai, berak kiai tersebut jadi emas 1 kilo. Pak, rumah kita jual. Rumah gedongnya dijual 100 juta. Kita ngondang 10 kiai, diondang 10 kiai. Mudah orang kaya. 10 kiai, 1 kiai, 1 bekakak. Suruh dimakan 10 kiai ini makan bekakak semua sampai kekenyangan. Terus kiai 10 ini ngomong, Ibu pengen berak di mana? Udah Ustaz, saya siapin sejadah panjang. Ini Ustaz pada baris berak. Hebat memang Ustaz Mabang. Beraknya aja berjamaah. Makanya Masya Allah. Itu semalaman suami istri nungguin 10 kali tadi, 10 tunggu. Semalaman. Pertama yang jaga istrinya, jam 12 ditanya udah jadi belum? Jam 2 ditanya lagi udah jadi belum? Jadi kan suaminya yang jaga jam 4, udah jadi belum Pak? Belum, malah mencur. Sampai pagi, tai Ustaz 10 kali nggak jadi emas, malah hancur. Yang ada rugi orang yang sirik. Maka siriknya dibuang dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita bersama tetangga yang lainnya, kalau dibarengi dengan sirik, iri dan dengki, maka lihat saja kehancurannya tidak akan pernah muncul. Yang ada susah. Maka setiap penyakit iri, dengki dan hasud tidak akan pernah berbuah manis, tapi berbuah pahit. Makanya Masya Allah tadi kita lihat santunan ini, pengen ini, kalau sirik boleh Pak, sirik yang sebenarnya itu kapan saya bisa nyantumin anak yatim, cuman jangan disirikin nasib anak yatimnya. Bahaya sirik ke anak yatim. Dulu ada anak yatim piatu yang diurusin sama neneknya. Neneknya miskin, anak yatim ini pengen makan, nggak bisa, pengen beli uduk, nggak bisa. Subuh-subuh anak yatim bangun karena lapar, karena nggak ada makanan. Anak yatim piatu tadi berangkat ke pinggir jalan, naik pohon mangga karena lapar. Naik pohon mangga anak yatim tadi, 10 tahun, anak perempuan yatim piatu, karena lapar. Waktu naik pohon mangga, anak yatim piatu tadi yang perempuan nggak pakai celana. Datang Ustaz lewat. Astagfirullahaladzim.
Ini siapa yang di atas pohon mangga? Saya Pak Ustadz. Turun deh. Kamu ini walaupun masih kecil udah 10 tahun, perempuan gak pantas gak pakai celana. Kenapa gak pakai celana deh? Saya mah anak yatim Pak Ustadz, boro-boro celana makan aja enggak. Ya Allah, hati Ustadz merasa kasihan. Ini Ustadz ngambil duit dari sakunya, dapat 100.000, ada duit 100.000 dikasihin sama anak yatim. Nih anak yatim, ini duit 100.000, lu beliin celana 50.000, yang 50.000 beliin beras, kasihin sama nenek kamu. Ini ibadahnya seorang Ustadz. Anak yatim mah dikasih duit 100.000 itu mah lari-lari sambil digini-gini kayak bendera. Ada orang sirik tadi. Hei anak yatim, dari mana kamu dapat duit? Dapat nyuri ya? Bukan Bude. Dari siapa? Pengasih Bude. Pengasih siapa? Pengasih Ustadz Abdul Murad. Langsung ngeras hatinya yang sirik tadi. Kok bisa Ustadz ngasih duit 100.000 kepada kamu? Gimana ceritanya? Nyelidiki. Saya kan gak makan Bude pagi-pagi. Saya naik pohon mangga gak pakai celana, Ustadz lewat. Ngelihat saya gak pakai celana, ngelihat cerita saya gak makan, Ustadz nodong duit kan 100.000. Bude yang sirik tadi ngomong, besok gua. Besok gua subuh-subuh naik pohon mangga. Bude naik subuh-subuh pohon mangga, nggak pakai celana, cari dahan yang gede. Ustadz lewat lagi. Ustadz lewat. Lihat ke atas, Allahu Akbar kata Ustadz. Hei siapa kamu? Sangka saya makanya sapu. Saya Ustadz, ya Allah, Bude apa-apaan, udah tua, naik pohon mangga, nggak pakai celana lagi. Bude turun Bude, mending rewong, turun, diturunin Bude kalau di batinnya Bude tadi ngomong cepet, karena hatinya jelek. Kenapa Bude? Pagi-pagi udah naik pohon mangga. Maaf Ustadz, suami saya nganggur karena pandemi corona. Gak kerja-kerja, gak makan. Kenapa Bude udah tua gak pakai celana? Karena miskin Pak Ustadz. Suami gak kerja, baru-baru gak beli celana. Ya Allah kasihan. Iya. Akhirnya Ustadz makasih, modok kantong lagi. Pas dikodok ada 1.000 rupiah. Nih Bude ada duit 1.000. Ustadz, duit 1.000 untuk apa? Bude beli silet rok 7 bulan. Bukan untung karena sirik. Rizki orang lain ditakar dengan ukuran otaknya. Rizki orang lain diukur dengan hasudnya. Gak mungkin pernah berhasil. Bukan untung malah cuma dapat 1.000 untuk beli silet. Maka jangan sirik, jangan. Nah untuk maka dengan barokah maulid malam hari ini, yakin Bapak Ibu, karena ma'ibir jannah akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Kita perlu berterima kasih kepada Nabi Bu. Kata hadis qudsi laula kalama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan kujadikan langit dan bumi beserta isinya. Kita sebab ada di muka bumi ini karena Nabi Muhammad, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad memeriahkan maulid Nabi. Wajar rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Ayo, tahun depan kalau bisa lebih meriah lagi seperti ini. Didukung sesepuh di sini, tokoh-tokoh di sini sepakat ingin memperingati Maulid Nabi. Bapak-bapak dukung, korbankan harta kita walaupun secuil. Nanti yang dibawa mati ini Pak, keluarkan harta kita sebelum Allah
yang mengeluarkan. Kalau Allah yang sudah mengeluarkan harta kita berabe Pak. Kalau Allah sudah mengeluarkan harta kita susah kita Pak. Maka ada cerita saya. Dulu ada orang kaya pelit sholat Jumat di Masjid Al-Karim. Biasanya di Masjid Al-Karim dulu ada keropak jalan, keropak amal. Giliran ke depan orang yang kaya ini bawa duit 1,5 juta. Yang dicariin bukan yang 1,5 juta, tapi yang kecil, yang 2.000. Budak kodok 2.000. Rupanya waktu nyabut duit 2.000 yang 1,5 juta ketarik. Nggak sadar. Dimasukin 2.000 ke keropak, yang di kantongnya yang 1,5 juta jatuh ke belakang. Di belakang ada seorang pemuda. Diambil duit 1,5 juta tersebut, ditepukin kepada orang yang kaya tadi. Pak, namanya lagi Jumat nggak boleh ngomong. Dipegang sama orang kaya, subhanallah, anak pemuda ini masih muda sudah berani ngisi keropak 1,5 juta. Diambil duit 1,5 juta, dimasukin sama orang kaya tadi ke keropak, terus 1,5 juta. Beres sholat, ditemuin pemuda tadi. Dek, kamu kerja apa? Enggak. Yang benar iya. Sehari-harinya cuma parkir Pak. Salut saya sama kamu nanti. Kenapa? Kamu tukang parkir aja masukin duit keropak 1,5 juta. Luar biasa. Pak, itu mah bukan duit saya, duit Bapak jatuh. Baru dia sadar, astagfirullah. Nah ini duit kita dikeluarkan oleh Allah, maka rugi sebelum Allah yang mengeluarkan Bapak. Maka banyak orang kaya yang pelit, habis duitnya untuk membatin stroke, habis duitnya untuk membatin penyakit yang ada pada dirinya. Maka sebelum datang musibah kepada diri kita, yuk korbankan harta kita untuk kegiatan-kegiatan agama. Di sini ada pesantren, di sini ada masjid. Untuk apa kita hidup? Karena semua akan ditinggalkan, yang dibawa hanyalah amal secuil. Masya Allah. Jadikan ladang amal, jadikan lomba-lomba untuk menumpuk ladang amal kita. Perlunya bersyukur, orang Keluntang mau bersyukur. Di sini ada pesantren, ada panti asuhan luar biasa. Harusnya berlomba-lomba, kalau ada rezeki sisihin, untuk bekal kita Pak. Rumah mewah kita tinggalkan, mobil bagus kita tinggalkan, harta benda semua kita tinggalkan. Yang dibawa hanyalah sodako kita, itu pun kalau ada. Nah maka dari itu, dengan barokah maulid sekali lagi, mudah-mudahan masyarakat Keluntang akan diakui sebagai umat Nabi, akan diakui sebagai umat Nabi yang mahabbah kepada Nabi. Akhlak perbaikin. Istri harus merubah akhlak kepada suami. Tiru Siti Khadijah ibu, tiru Siti Aisyah ibu. Siti Aisyah istri Nabi luar biasa akhlaknya. Coba kita lihat sejarah. Siti Aisyah kalau jalan di depan Rasul, di depan Nabi, tidak pernah berdiri, selalu menundukkan pundaknya. Ini ibu-ibu kalau jalan di depan suami, rendahin punggung ibu-ibu, pundak ibu-ibu. Jangan ditabrak aja suami. Kadang ada suami tidur di depan TV, hambanya disapuin. Siti Aisyah mah nggak berani kalau suami lagi tidur. Tapi ibu-ibu agama, suaminya tidur kayak boy aja disapuin, gosek. Ya Allah, apa? Lewat ke depan suami kadang sambil kentut tolol. Ada. Lewat ke depan suaminya prat-prat. Dia ngomong sama suaminya, lu ini istri gua, lu ini berjalan di depan gua, kenapa lu sambil kentut? Harusnya mah minta maaf. Istri yang solehah minta maaf Pak ya, saya nggak sopan. Oh ini mah enggak. Lu mah ada suami gak kentut tolol. Pak dengerin, nuding. Mendingan saya keluarin daripada saya sakit. Yang susah
tukerin mbek. Terus Ustaz gimana nanti kalau dijual istrinya? Dia nyari lagi banyak ini. Makanya masalah yuk akhlak perbaikin, Ibu bapak juga harus hormati istri. Istri mah bukan ditakutin Pak, tapi dihormat, dimulia. Ini banyak di akhir zaman ini Pak, Allah kita pecah, Allah kita rusak. Orang sekarang lebih banyak takut kepada suami tinimbang kepada kedua orang tuanya. Pak, takut ke istri tinimbang kepada kedua orang tua. Pak, Bu, istri mah walaupun nyumpahin nggak bakal kayak sumpah orang tuh. Yuk akhlak kita perbaiki. Kita mah lebih takut kepada istri tinimbang kepada kedua orang tuh. Saya tahu hebat, bangga, takuan segala macam, tapi di depan istrinya merumput. Suami tolol, suami curang. Dengar ini yang takut istri ini. Orang tuanya berani ngebentak, ke istrinya takut. Ini akhlak perlu diperbaikin. Pak, istri kita nggak tahu kita udah gagah Pak. Istri kita tahu kita sudah bisa usaha. Orang tua kita Pak berlumur tai dan air kencing ngurusin kita dari kecil sampai besar. Inikah balasan anak kepada kedua orang tua? Nih, kalau kita setruk bapak istri makin kikuk minta cerai, akhirnya kita setruk mah diurusin sama orang tua. Maka akhlak jaga ke orang tua, jangan sampai dimainkan. Karena ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Suami ibu-ibu dulu sebelum nikah surga ibu-ibu terletak di kedua orang tua, tetapi setelah menikah surga ibu-ibu terletak pada suami. Hargai surga ibu-ibu, hormati surga ibu-ibu. Bapak-bapak wajibnya bukan takut Pak, hormat dan sayangi istri mama. Rasul memberikan contoh. Dikala Rasulullah daripada dakwah pulang ke rumah, Siti Aisyah sudah tertidur pulas. Nih, Rasulullah ngetok pintu sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali Rasulullah mengucapkan salam di rumahnya. Siti Aisyah nggak membuka pintu, karena Siti Aisyah ketiduran. Rasulullah menjawab salamnya sendiri dengan jawaban waalaikumsalam. Apakah Rasulullah menggedor-gedor pintu? Enggak. Rasulullah namparin sejadah di depan pintunya. Rasulullah sadar mungkin istrinya capek, mungkin istrinya ketiduran. Ini akhlak yang perlu kita terapkan. Coba kalau kita seperti itu, hebat. Ini mah malah ya Allah, istrinya tidur pulas, digedor-gedor nggak mau bangun, sampai jendela dibuat, kayak kepok tidur. Ini bukan akhlak Nabi Pak. Padahal suami ditendangin pintu, naudzubillah. Ini terapkan dalam kehidupan kita. Minimal salam aja. Kita masuk rumah itu minimal salam. Ini juga akhlak Rasul. Maka Masya Allah Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mari perbaikin akhlak kita, mari perbaikin segala bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif supaya akhlak kita tercermin mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk perbaikin akhlak kita semua, terutama akhlak di dalam kepada kedua orang tua kita. Awas. Sehebat apapun doa kiai, segagah apapun doa kiai, nggak bakal dijawab kalau doa orang tua kita tidak mengiringi doa kita. Kita bisa seperti ini karena orang tua. Abdi lam taskurli, wahai hambaku, lam taskurli, tidak akan kuterima terima kasih kalian. Di dalam taskur man ajraitu lima ta'ala ya ladai, terkecuali kalian berterima kasih dulu kepada orang-orang yang menyebabkan kalian diberikan nikmat. Kita ada di muka bumi ini karena Allah, karena orang tua, maka hormati orang tua, hargai orang tua.
dan sayangin orang tua, jangan sampai digoncang. Nih, orang tua itu ada 3, Bu. Abuka wa ummuka waladak. Orang tua yang pertama adalah abuka wa ummuka waladak, ibu bapak kita yang melahirkan. Abuka wa ummuka alamat, yang kedua ibu bapak kita yang mengajari ilmu kepada kita. Abuka wa ummuka tajawazat, yaitu orang tua kita yang ketiga ialah mertua. Nih, hargai 3 ini. Kalau kita ingin barokah hidupnya, kita ingin bahagia hidupnya. Sama mertua jangan musuhan, sama orang tua jangan sampai membuat kesel orang tua, sama guru hormatin guru. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ke guru ini perlu, Pak. Siapa guru di sini hormatin, siapa ustaz di sini hormatin, siapa kiai di sini hormatin. Ini juga akhlak. Kadang kita ada kiai dari jauh dihormatin, ada kiai dari jauh dicium tangannya bolak-balik. Kiai di kampung sendiri, ustaz di kampung sendiri nggak pernah dihargai, nggak pernah dihormati. Itu nggak berarti akhlak kita belum benar. Hargain dulu ustaz setempat, hormatin dulu ustaz kita. Toh kalau kita meninggal, toh kalau kita kena musibah, toh kalau ada keluarga kita kena musibah, yang dipanggil bukan ustaz dari jauh, tetapi ustaz yang dekat dulu. Ini awas, maka ayo perbaikin akhlak kita di masyarakat. Ayo hormatin yang sepuh-sepuh, hormatin para ustaz, hormatin para tokoh, karena ini perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Bila mana ada yang bisa diambil manfaat itu semua hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana ada salah dan hilang, itu adalah kebodohan bagi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan mohon dimaklumi adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.